Nyari inti kalimat sebenarnya gimana sih? Masih bingung banget. Oke, let's talk about it. Jadi kalau kita mau nyari inti kalimat, gue punya setidaknya 4 rules ya. Sederhananya gue punya 4 rules untuk kalian bisa nyari inti kalimat. Dan sebelum itu, gue pesan untuk inti kalimat ini berhubungan erat sama fungsi kalimat ya. Jadi SPOK kalian tuh harus kuat di sana. Jadi ini bisa jadi modal yang oke untuk kalian bisa menentukan inti kalimat. Jadi memang harus diperkuat di fungsi kalimatnya dulu. Silakan kalau misalkan kalian mau tanya soal fungsi kalimat boleh. Tapi untuk saat ini gue akan fokus ke inti kalimat dulu. Jadi setidaknya gue punya 4 rules di sini. Yang pertama minimal subjek predikat. Jadi kalian ambil kurang lebih fungsi subjek dan fungsi predikatnya. Oke, karena kenapa bahasa Indonesia itu minimal bisa berdiri menjadi sebuah kalimat karena ada subjek dan predikat. Jadi kalian tinggal ambil subjek predikat, insya Allah selesai sih harusnya. Tapi kalau misalkan kalimat itu adalah kalimat transitif, oke, kalimat transitif itu adalah kalimat yang butuh objek, silahkan tambahkan objeknya. Atau kalau misalkan kalimat itu butuh pelengkap, silahkan masukkan pelengkapnya. Jadi it's okay, objek sama pelengkap itu opsional, tergantung apa kalimatnya. Kalau kalimatnya butuh, masukin, kalau enggak juga nggak masalah. Dan ada dua yang harus dihilangin, yaitu keterangan. Jadi fungsi keterangan tuh wajib hilang. Jadi kalau misalkan kalian menemukan fungsi keterangan dalam sebuah kalimat, silahkan hilangin aja dalam fungsi kalimat, ya, nggak perlu masuk. Terus yang satu lagi adalah perluasan oleh yang. Jadi sebuah perluasan dari kata yang itu, yang ke belakangnya itu hilangin aja. Oke, jadi dua hal itu silakan hilangkan dari fungsi kalimat. Dan gue tadi pesan ya minimal kalian ketemu SP. Nah, gue punya satu catatan dan cara cepat untuk bisa menentukan inti kalimat dan kita coba langsung ke soalnya aja. Jadi di sini gue udah siapin sebuah soal untuk mencari kalimat inti dan kalau kalian menemukan soal kalimat inti seperti ini, kalian langsung aja cek ke jawaban opsi yang paling pendek. Di sini opsi yang paling pendek kebetulan adalah C. Kenapa gue cari yang C? Karena kalian tadi sudah tahu bahwa inti kalimat itu minimal adalah subjek predikat dan kalau dilogikakan subjek predikat tuh ya minimal terdiri dari dua kata. Paling gua tambahin satu kata untuk objek atau pelengkap tadi yang opsional ya. Berarti ya udah kita ketemu opsi C dulu, baru kita lihat ke kalimatnya. Sekarang baru kita bedah. Nah, di sini kita cari predikatnya dulu. Kebetulan kalimat satu tuh predikatnya adalah. Bagi yang bingung mungkin kenapa sih adalah sebagai predikat karena adalah itu adalah relasional namanya. Relasional, kata kerja relasional yang dia pasti jadi predikat dan samping kanannya atau setelahnya itu jadi pelengkap. Itu udah pasti guys. Jadi kalian bisa catat itu. Jadi setelah predikat adalah